Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ore Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Xpander Ultimate CVT 2022. Pembukaan langsung ngasih jalan karena jarak saya sama depan tadi cukup jauh. Dan Mitsubishi Kuda tadi rasanya pengen maju-maju. Dan itu adalah kakaknya Xpander. Jadi kita ini ya Bray, beri penghormatan Bray. Di posisi jalan ini kita akan dilema kalau kita tetap buntutin bapak yang naik Beat ini. Jadi solusinya gimana? Begitu ada kesempatan kita goyang dikit, kemudian kita kembali. Jadi pastikan motornya terlewati dulu ya Bray. Nah ini ada yang putar balik, kita pasang hazard. Tujuannya biar motor di belakang ini pada melambat. Nah ketemu bapak Beat yang kita salip tadi. Selama dari sana itu aman, kita bisa ambil kesempatan Bray. Ya kayak ada mobil masuk ini kita pasang hazard. Tujuannya apa? Biar motornya ini tetap tenang di belakang, nggak sampai nah, posisi kita tetap di lajur yang dekat dengan garis. Bagaimana cara menentukannya? Kira-kira kita pandang lampu kanannya truk ada di depan mata, kemudian tangan kanan kita dekat garis. Ya kurang lebih seperti itu Bray. Kalau kita merasa plat nomor kuning ini agak ke kirinya kita, itu berarti posisi kita sudah tepat. Kalau kita melihat plat kuning ini di depan mata atau persis di depan kita, maka mobil kita terlalu ke kiri Bray. Kalau ini sudah tepat, sudah sampai Benowo. Ini yang kalau ada pertandingan sepak bola luar biasa macetnya dari kejauhan sana tadi. Ini untungnya pakai brake hold ya. Kita cukup tekan auto hold di sini. Apabila ada tanda oranye hidup, kita tinggal rem penuh maka auto hold aktif. Untuk putusnya tinggal tekan gas lagi. Jadi kita nggak terlalu lama pegang rem. Kayak gini direm. Kalau sampai berhenti baru kita berhenti juga. Kemudian kalau sudah berhenti remnya penuhin. Nah itu. Kalau remnya penuh banget berarti dia gigitnya akan banget. Kalau kita remnya sedikit, yang penting hijau, maka remnya juga gigitnya sedikit Bray. Nanti dia akan berpotensi untuk maju dikit. Jadi solusinya remnya penuhin aja. Gas, dia makin jauh kita gas. Kita udah bisa ngejar, lepas gas, ngerem lagi. Ya jadi kita nggak sampai ketinggalan banget sama depan. Karena kalau kita terlalu ketinggalan, itu motor bisa banyak yang potong nanti. Nah itu lebih beresiko untuk kita sundul nanti ya. Jadi begitu dia jalan kita ngegas juga, ikuti kecepatan dia. Itu Bray. Pasar Benowo. Rem penuh lagi. Nah ini brake hold. Ini ya, plat kuning ini sudah mulai di depan saya. Itu artinya saya posisinya terlalu ke kiri, tidak lagi sejajar sama truk, tidak mepet kanan kayak truk itu. Nah ini posisi saya nanti beresiko untuk nutupi jalur sepeda motor. Nah dia jalan kita gas, dia makin jauh kita gas, kita udah bisa dekat rem lagi. Nah itu cara untuk siasat biar tidak dibel-bel sama di belakang Bray. Ya brake hold sangat memudahkan hidup. Jalan lagi, gas. Nanti holdnya berubah jadi putih, artinya sudah putus, hanya siap untuk digunakan. Nah ini rem lagi. Wih,
Ada yang pakai lampu apa tadi? Saber kah? Luar biasa ya motor ya. Ada yang buka jalur langsung belakangnya katut, padahal udah melebihi batas. Sangat melebihi batas garis. Ya, udah mulai nggak gerimis amat ya. Jadi kita manualin aja. RPM-nya sudah naik turun nih. Nah, naik turun, tinggal apakah ada getar-getarnya atau tidak. Jadi kalau ada yang nanya, Mas Bray, apakah expandernya juga kena gejala idle up? Tentu saja iya. Katanya orang Mitsubishi itu waktu di bengkel resmi kadang memang begitu Pak, bawaan. Saya kira ya di pre-facelift aja yang pertama kali keluar. Ternyata sampai facelift kedua nggak jauh beda, Bray. Ya mungkin kalau matic masih aman karena nggak mati mesin. Kalau manual berpotensi mati mesin itu. Ya, yeah. 4 kilo lagi, 12 menit. Jalan ini itu yang bisa nantinya tembus ke Krian kalau nggak salah, Bray. Benjeng, Cerme bisa dilalui dari jalan ini. Nah ini ada truk sampah yang pembuangannya ke sekitaran Benowo itu ya, Bray. Truk sampah kalau kena macet, kasihan itu yang belakangnya, aromanya membludak. Ini udah gerimisnya udah mulai kencang lagi nih. Kita nyalakan yang intermittent. Ini karena banyak yang posisinya ngambil dari kanan Mas Bray. Jadi Mas Bray agak ambil kirian dikit supaya kanan kiri dapat ya kan, diratain. Ini ambil kasih hazard dulu. Dikasih hazard aja orang-orang pada ngeblong, gimana nggak dikasih ya. Iya. Mungkin bisa, cuma aku nggak tahu. Karena akses ke tol jauh. Terus kalau mau lewat Krian jauh lebih jauh. Ini akses terdekat ini. Ya, brake hold kita penuhin lagi biar remnya gigit sempurna. Surga sekali pakai brake hold. Dia jalan, kita toel gas, tuk. Dia menjauh, kita gas. Udah bisa mendekat, lepas gas. Udah mulai ngerem, kita isi rem juga. Kalau pakai manual pun pasti akan lebih boros kopling daripada perjalanan yang lancar. Jadi memang mobil di kota itu pasti perangkatnya jauh lebih cepat untuk aus ya, Bray. Baik dari remnya, koplingnya, karet-karet di pedal gas, karet-karet di setir, terus kekempesan joknya itu pasti lebih cepat kena mobil kota daripada mobil luar kota. Kenapa? Karena mobil yang di jalanan sepi itu pasti lebih cepat sampai. Jadi kita lebih jarang menggunakan sampai aus. Kalau ini kan dikit-dikit ngerem, padahal kilometernya udah juga low kilo gitu.
Oh ini ya pertigaan yang membagongkan. Ini orang-orang yang dari sini itu pada pengen ke kirinya saya tadi yang ada Pak Oga. Yang dari tempat saya pada pengen ke kanan. Jadi ini mestinya solusinya kasih flyover ini, beres ini. Ya semoga didengarkan sama pejabat-pejabat terkait ya. Mungkin rasanya. Apalah gaya channelnya Mas Bray. Ya Mas Bray tidak punya power. Nah kalau ada yang nyeberang satu ya masuk. Ini Mas Bray cek kirinya dulu. Lo Mbak E. Nah itu truk sampah lewatnya sana Bray. Nah dari sini lebih padat lagi. Jadi kalau kita tadi lihatnya sebelah kanan kita tadi lancar, itu karena mobilnya belum lewat aja. Kalau motor kan sat-set ya. Tapi kehujanan. Tapi kehujanan ya. Dan nggak bisa dengarkan musik kecuali pakai headset ya. Kalau pakai headset nanti nggak denger orang ngebel. Oh, ternyata lancar kok Bray. Kalau tadi namanya macet ya Bray, itu perlu brake hold itu. Nah yang seperti ini kita perlu sen, belakang masih di belakang buntut mobil kita, maka kita ambil aja. Daripada kita takut sama dia, nanti malah kita berhenti mendadak karena mobil kuning tadi Jazz itu belum sempurna masuk. Nah itu malah resiko lagi. Itu belakang mulai ngembun, kita pasang defogger, klik aja yang ada tulisan rear. Kalau depannya ngembun, oh nggak ada frontnya ya. Ya nasib Bray, terima saja. Sing rear iku? Rear belakang. Jadi di kaca belakang itu ada garis-garis. Nah ini sudah mulai memanas tuh kacanya karena garisnya sudah mulai muncul. Banyak juga yang nanya, Mas Bray apakah kaca depannya pernah ngembun? Oh tentu jelas, iya. Sering. Terutama saat kita ke daerah dingin ya. Yang paling saya ingat itu Dieng. Itu payah, kita pakai wiper, bukannya makin jelas makin buras. Terus kita kasih air malah cepat banget ngembunnya. Itu solusinya harusnya pakai front defogger yang harusnya tetap dipertahankan di facelift kedua ini. Karena di pre-facelift dan facelift pertama itu tetap ada loh Bray yang pakai manual putaran itu. Lubangnya juga masih ada, cuman tombol di sini kenapa hilang? Gitu Bray. Oke Bray, jadi kurang lebih begitu saja Bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.